jauh saya datang ke kandang-kandang peternak itu kan pengennya menyampaikan keluh kesah peternak atau yang sering itu terjadinya harganya sekarang mahal tetap dijualnya kok saya harganya murah gitu kan. Nah ini kan titik temunya murahnya seberapa, perbandingan jadi ukurannya berapa, gimana sih ukurannya yang jelas. Pemirsa, kali ini saya datang di kandangnya Mas Tasliman. Mas Tasliman, sudah berapa tahun ternak kambing? Udah lama Mas. Berapa? 98 masuk ke pasar sekalian. Kalau ternak nggak masuk pasar, jual beli kambing. Ini awalnya berapa ekor Mas? Berapa kandang dulu? Awalnya biasalah cuman paling 10 ekor. Sekarang alhamdulillah bisa 150 kotak. Tapi sekarang kosong, lagi susah kambing. Kambing lagi susah? Lagi susah, mahal kambing sekarang. Di pasar gimana perkembangannya? Perkembangan termasuk banyak sekali perubahan Mas. Yang jelas dulu termasuk membuang enak, cari juga ya enak. Sekarang mahal tapi susah cari barangnya. Ini isi berapa ini sekarang masih? Ini paling sekitar adalah paling 20 ekor ini. 20 ekor? Mas, kalau harga pejantan gimana Mas? Harga pejantan yang jelas lihat gambarnya, lihat bentuknya. Tinggal lihat barangnya lah. Kalau umur segini nih, segini Mas. Mana ini? Ada contohnya. Oh ini. Ayo. Oh. Ini harga berapa Mas? Ini 29. 2.900.000. Oh, dua ekor. 2 ekor. Ini berarti harga per ekornya sudah 15 sama 14. 15 dengan 14 ini ya. Ini tinggi badan berapa sih Mas? Ini sekitar ada paling 60-an lah. 60-an ya? Iya. 60, 65. 60, 65 ya. Mas, harga dulu itu enaknya di mana Mas? Kalau dulu enaknya masalah ada bos minta, kita tinggal pilih barangnya. Kalau sekarang ada bos minta, barangnya yang susah. Barangnya di pasar termasuk jarang ada kambing sekarang, rebutan. Sekarang? Iya. Enaknya gimana terus harapan ke depan menata untuk agar supaya kambing di sini juga penuh terus ya kelihatannya semangat lagi lah. Ya. Kalau bisa orang tani ya nginguk lagi nih. Nginguk lagi, babon-babon. Kalau bisa orang banyak yang ngingu, mudah-mudahan bisa stabil lagi. Stabil. Syaratnya banyak yang ngingu. Kalau di sini jarang yang termasuk yang ngingu juga masih ada. Masih ada. Masih ada. Rata-rata tapi ngebok ya? Ya ngebok. Kebanyakan ngebok, ada yang termasuk ngingu-ngingu babon juga ada juga. Ada. Tapi bandingannya gimana kalau di wilayah desa sini? Ini desa apa? Sinar Luas ya? Sinar Luas. Bandingannya antara yang pengebok dengan breeding banyak yang mana kalau di sini? Kalau di sini pengebok juga sekarang juga termasuk agak jarang juga. Yang jelas harganya kan termasuk sekarang lagi ngelonjak lah. Perkiraan kalau beli sekarang terus nanti dibok kira-kira bisa ketemu apa enggak kan gitu. Agak ragu-ragu kan gitu. Ada ragu-ragunya ya? Iya. Masalahnya bibitnya udah mahal. Dulu keluhannya harga murah. Sekarang keluhannya harga mahal. Ini yang enak gimana terus? Ya paling ya tinggal lihat nantilah ya. Nggak bisa ngomong kalau. Kalau kayak gini yang dirugikan pedagang atau peternak? Ya termasuk bingung lah ya. Kalau masalah mau cari barangnya susah. Mau ngingu mahal kan bingung. Ya kalau bisa tetap ikut jalur lah. Nggak apa-apa, boleh dicoba lah ya. Kenaikan sebenarnya normal. Kenaikan itu sejak kapan sih sebenarnya? Ya termasuk habis corona. Ini kan termasuk udah normal lagi kan. Ya paling itulah paling. Harapannya pasca corona ini selesai harga juga stabil.
Kalau stabil kayaknya belum masalahnya ini stok di pasar yang susah. Stok di pasar. Di pasar. Kalau dulu banyak sekali kambing. Bahkan sisa-sisa. Bahkan sisa-sisa. Kalau dulu, sekarang termasuk ada babon yang gemuk rebutan. Nah, kayak gitu. Makanya kan susah. Iya. Terus Mas Tasliman, apa namanya? Dulu ini awalnya berapa ekor sih? Ya paling sekitar 10 kotak, Mas. 10 kotak. Dulu masih pelajaran kita masuk ke pasar. Pelajaran masuk ke pasar itu barusan 10. Sekitar 10 kotak. Ada paling kotaan gede paling cuma 1, tapi kan bisa untuk kambing 10 masuk kan gitu. Ini sekarang alhamdulillah udah 130-an kotak lah. Ada. Modal kecil, Mas. Modal kecil. Nah, tapi ini teruslah ikut alur. Bikin kandang habis berapa sih, Mas? Ini perkiraan sekitar 40-an habis ini, Mas. 40-an 40 juta? Iya. 130-an. 130-an habis 40 juta? 40 juta. Kalau sekarang, harga sekarang gimana? Akan habis berapa? Sama aja, sama. Perkiraan paling naik sedikit lah. Kalau gini, kalau kita mau buat kandang, kalau emang kayu udah ada kan enak. Ini termasuk beli semua, Mas. Dari kayu. Ini kayu apa kok bisa murah sampai? Kayu campur, campur lah ini. Ada kayu cengkol, kayu cenjen, kayu kelapa kan. Termasuk campur. Akhirnya jatuh murah. Iya. Untuk lantainya pakai kayu apa? Kayu ini kayu kelapa ini, tapi yang termasuk kayu yang tua ini. Oh, lantainya? Jadinya yang ini termasuk kayu waru, lantainya kayu waru. Oh, kayu waru? Iya. Nggak gampang lapuk waru? Nggak, mudah-mudahan nggak. Ini sudah berapa tahun? Kalau ini termasuk lama ini. Ini sekitar ada paling ya 12-an tahun ada. Kalau yang ini, kalau yang sebelah sana baru. Itu baru? Sebelah sana kan nambah 86 kotak belah sana. Nah, 86 kotak itu habis duit berapa? Sekitar 20-an habis. 20-an habis? Ya. 80-an kotak? 80. Tapi asal kotak. Kayunya bebas? Itu beli semua. Kayunya? Kayu bebas, kayu basing. Basing ya? Bukan akasia itu kan? Bukan. Kalau akasia habis berapa, Mas? Kalau akasia ya paling ya sama lah. Kalau akasia naik turunnya sama. Sama ya? Iya. Selisihnya paling 10 jutaan ya? Ya enggak. Selisihnya enggak. Kalau ongkos tukang gimana sih? Itu termasuk borongan, Mas. Beli kayu habis dulu berapa ya? Lupa kalau itu borongannya sekitar 4 juta. 40 juta itu finishing nggak? 4 juta. 4 juta? 4 juta udah finishing. Pokoknya dari buat rumahannya kan kita buat sendiri. Tinggal nerusin. Oh, 4 juta itu bikin kotaan aja? Kotaan aja. 4 juta borongan. Borongan ya? Mas, kalau Mas Tasliman selain dapat kambing dari pasar, dari mana lagi, Mas? Kalau orang tani ya kadang-kadang kalau ada panggilan, Mas, telek kambing, nah kita nuju ke orang yang manggil gitu. Yang termasuk enak langsung nuju ke pasar. Tinggal pilih barangnya. Tapi sayang barangnya yang agak susah sekarang. Kalau sebenarnya enak beli di pasar malahan. Kalau enaknya tetap sama orang tani, tetap ada keringanan lah. Itu jajakan kita. Kalau bisa jual kita ambil. Kalau kadang-kadang kan ada yang nggak kuat, berarti kan kita nggak bisa jual, ya paling ditinggal. Kalau harga di pasar standar, Mas. Mas Tasliman, kadang-kadang kan petani ini merasa bahwa kambingnya dibeli dengan harga murah. Terus ketika beli nanti harus merasakan harga yang kalau dulu ya agak bingung kan. Kalau sekarang enggak. Kalau orang tani jual asal kambingnya gemuk, insya Allah banyak jadinya sekarang. Ya masalahnya kurang barang. Syaratnya kambingnya gemuk. Syaratnya gemuk. Emang jual dagingan? Iya, kebanyakan daging kalau babon. Kilo. Kalau kilo juga sekarang susah juga, Mas. Di harga sekian-sekian nanti nggak ketemu. Cek borong kalau kita jual, cek borong. Cek borong? Iya. Bukan harga daging, bukan? Bukan. Borong-borong rakas lah ya. Mas, kalau jual petani itu ke petani enaknya yang gemuk apa yang kurus? Kalau bisa yang kurus. Kalau jual sama orang tani, masalahnya kan dia kurus, diingu, bisa gemuk. Nah, kalau dari petaninya?
Kalau bisa yang gemuk, yang gemuk gitu. Yang gemuk kita beli, jual ke pasar kan cepet. Kalau beli dari petani kurus, susah juga. Hah? Susah juga. Susah jualnya. Susah jualnya. Iya. Tapi bukannya kesempatan kalau dibeli petani kurus terus harga sangat murah? Ya enggak, yang jelas kalau emang kurus kan bos juga kan nggak mesti mau kalau untuk dipotong, makanya kan nggak mau juga kalau bakul beli. Mau tapi kan harganya tetap ada selisihnya gitu. Kalau yang gemuk kan enak. Selisihnya berapa, Mas? Tinggal lihat barang, Mas. Terus apa sebenarnya kendalanya penjual kayak Mas Tasliman ketemu petani yang pingin harga mahal? Ya harusnya itu kuncinya satu ya. Harus waris ya, harus gemuk. Kalau pingin, iya. Kalau emang pingin jualnya mahal, harus gemuk pokoknya. Kalau kuncinya. seumpamanya di pasar harga kambing itu 18 juta. Kalau beli 18 juta, 2 juta lah. Terus kalau beli ke petani berapa? Ya paling selisih seumpamanya 50.000 ambil, syukur 100.000 diambil gitu selisihnya. Ada nggak gitu. sih yang selisih hanya ngambil berani cuman 25.000? Itu cecekannya kalau emang kita udah pelanggan nggak apa-apa. Nggak apa-apa? Iya, namanya pelanggan kan kita udah terbiasa gitu. Tapi pernah nggak ngambil keuntungan lebih dari 100.000 dari petani? Bisa, ngomongnya kayak gitu kadang-kadang bisa. Tapi jarang. Ya termasuk kadang-kadang lah Mas. Itu kan gini loh. Risikonya juga tukang kambing kan tetap ada. Kita rugi nggak ada yang nolong. Kan gitu. Kalau kita ngambil pas 100.000, alhamdulillah kan gitu. Yang jelas ada risikonya. Risikonya apa Mas? Kematian? Ya apa kematian gimana? Itu kan nggak ada yang nolong kan gitu. Tapi sejauh ini kalau beli petani itu mati nggak? Ya kalau langsung bawa ke pasar insya Allah enggak. Dilalah gini dari orang tani mamanya mahal kan, nggak mesti standar, kadang-kadang mahal bawa ke pasar. Dilalah mahal kan kadang nggak mesti laku kan, langsung bawa pulang. Dilalah kasih daun singkong, dilalah mabok terus harus dipotong, berarti kan rugi. Rugi. Tapi sering ada ya yang kematian. Nggak mesti sering, yang jelas tetap ada risikonya ada. Tetap ada. Ada. Tapi sedikit lah ya. Ya tetap lah. Harapan saya kan kayak gini Mas Tasliman. Artinya sejauh saya datang ke kandang-kandang peternak itu kan pinginnya menyampaikan keluh kesah peternak atau yang sering itu terjadinya harganya sekarang mahal tetap dijualnya kok saya harganya murah gitu kan. Nah ini kan titik temunya murahnya seberapa, perbandingan jadi ukurannya berapa, gimana sih ukurannya? Yang jelas intinya pokoknya kalau orang tani ngingu harus gemuk. Harus gemuk kalau emang dulunya ya kalau beli gemuk, diingu kurus itu berarti emang salah yang ngingu. Kalau apa emang kurang perawatan, apa emang dia nggak waris kan nggak tahu juga. Kalau belinya gemuk, nanti jual kurus ya susah. Bakulnya yang susah. Seumpamanya gini, beli ke Mas Tasliman 1 juta. Di rawat sekitar 1 bulan gitu. Itu paling Mas, belum bisa ngomongin untung ya. Belum. Kalau ya? 1 bulan itu paling kambingnya mulai mapan. Kalau 3 bulan? 3 bulan tergantung kita kayak mana ya, itu tadi udah pelanggan. Kalau kita berani, kalau emang dia ngambil sama saya, insya Allah 3 bulan tetap harus ada upahnya. Gitu ya? Nggak sembarang. Ngambil tempat kita, jual tempat orang, nanti ya nggak jadi tuh. Nggak jadi? Ya, nggak jadi. Itu harus, enaknya ngambil tempat kita. Itu harus waris lah ya. Nah, 3 bulan insya Allah tetap bati. Kan gitu. Mas ini banyak nggak yang waris kambing Mas? Tergantung orangnya juga sih Mas, kadang-kadang ya banyak yang waris, kadang juga ya emang kita naruh di orang tani, kita cek kita main ke orang yang beli, waduh kambingnya kurus kan susah, bakulnya yang susah ya. Iya, kalau emang gemuk, wah ini mudah-mudahan dapat untung kan gitu. Tergantung orangnya, kalau emang orang taninya itu waris, insya Allah mantap ya, bisa kita berbagi lah. Syaratnya harus gemuk gitu. Syaratnya cuman itu aja iya, harus gemuk ya. Harus emang ya diurus lah. Kalau kambing kan di kota-kota harus dikasih pakan yang ada gizinya. Kalau Mas, bagusnya kandang lantai kayak gini apa lantai tanah? Kalau kita seneng yang
panggrong Mas. Kalau musim hujan kita nggak risiko air masuk kan gitu. Kalau kita tapi kan modalnya tetap double. Double maksudnya buat kan kandangnya. ini berkaitan ada petani lantainya tanah gitu loh. Ada itu kan termasuk kadang-kadang kan biaya untuk ini paling kan untuk membuat kandangnya. Termasuk double mending seadanya aja nggak apa-apa. Ya yang penting syaratnya itu tadi waris. Kalau emang waris ya insya Allah tetap nggak masalah, nggak bermasalah lah ya. nggak bermasalah. Nah ke depan Mas Tasliman, harga menjelang Idul Adha gimana? Ada ya nggak bisa ngomong juga lah ya. Pokoknya, ada prediksi naik nggak? Kayaknya masih tetap ini loh kayaknya. Tidak naik ada. Kalau naiknya nggak tahu juga lah ya. Yang jelas ini kan barangnya termasuk agak susah carinya. Kayaknya masih harganya masih stabil bagus ini. Stabil bagus. Iya. Oh jadi tetap harga sesuai hari ini juga sama kemungkinan? Kayaknya masih sama. Belum ada kayaknya ini ya kayaknya. Tapi kalau Idul Adha itu yang lebih kenceng betina atau pejantan? Idul Adha tetap lanang bandot. Oh bandotan ya? Untuk korbanan. Kalau yang bakalan sekarang ngebok itu, untuk prediksi menjelang Idul Adha, kalau umpamanya kurang 1 bulan itu lebih harganya mahal apa turun? Ya tergantung gambarnya juga sih Mas, tetap lihat gambarnya juga. Kalau gambarnya agak bagus, harga kan tetap ada selisihnya gitu. Itu aja ya Mas ya? Ada pesan lagi buat peternak biar sukses Mas? Ya kalau kita pesen, kalau emang yang ternak harus prihatin ya, harus semangat untuk ngingung. Kuncinya waris lah, insya Allah tetap berhasil lah. Kalau nggak waris Mas? Susah Mas. Apa? Kuncinya kalau kita ngarit banyak, kalau nggak waris tetap nggak jadi gitu loh. Seumpamanya ada orang nggak waris, tapi semangatnya, kesabarannya, ketekunannya gimana ini? Itu boleh dicoba, tapi tetap masih berhasil yang waris. Ngaritnya cuma sedikit, dia itu waris, tetap insya Allah tetap hasil yang waris. Gitu ya? Iya. Itu beda dengan sapi ya? Sama aja Mas. Sama. Kalau nggak waris susah. Dikasih pakan banyak, kadang-kadang. Kambing termasuk kambing itu termasuk hewan manja nggak? Ya termasuk hewan manja juga bisa. Masanya itu harus emang diperhatikan juga sih. Waktu makan, kalau nggak kasih makan ya nangis. Oke Mas Tasliman ya. Terima kasih informasinya. Moga-moga jualannya lancar. Amin. Dan berkah. Amin.